Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam potensi yang sangat kaya. Hal inilah yang menjadi modal terbaik untuk pembangunan negeri yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, di balik besarnya potensi yang dimiliki Indonesia tersebut, akhir-akhir ini sering terdengar pemberitaan yang begitu menyayat hati. Banyak temuan kasus korupsi yang menodai integritas di negeri ini. Data Indonesia Corruption Watch atau ICW menyebutkan bahwa di tahun 2022 terjadi 597 kasus korupsi dengan 1.396 orang tersangka yang merugikan negara sebesar 42,747 triliun. Lebih lanjut, data dari Transparency International pada tahun 2022, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi sebesar 34 dari skala 0 sampai 100 yang menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup kelima di Asia Tenggara. Melihat realitas ini, kita dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter anti korupsi pada generasi muda. Bagi kita yang berprofesi sebagai pendidik, kita dapat menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi dalam bentuk pembelajaran yang kita lakukan sebagai bentuk kontribusi kita mencegah perilaku korupsi di negara ini. Sebelumnya, mari kita tanya kepada para generasi muda, sejauh mana mereka memahami tentang korupsi. Korupsi itu ialah suatu tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh setiap orang hingga melanggar hukum yang ada dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri atau bahkan relasinya, yang mana bisa merugikan banyak orang lain. Korupsi merupakan salah satu tindakan penyelewengan dana dari suatu negara, instansi, lembaga, ataupun yayasan untuk keuntungan pribadi maupun golongan tertentu. Kemiskinan, meskipun kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara itu berlimpah ruah, ternyata tidak membuat masyarakatnya sejahtera. Bahkan masih ada yang tergolong masyarakat miskin. Salah satu penyebabnya adalah adanya pihak-pihak yang melakukan korupsi. Upaya preventif untuk mencegah perilaku korupsi harus dilakukan. Terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan, terutama yang berprofesi sebagai pendidik, untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter anti korupsi bagi generasi muda. Antara lain, 1. Di awal mula pelaksanaan pembelajaran, kita dapat berdiskusi dan membuat kontrak belajar dengan peserta didik, yang mana salah satu poin pentingnya adalah dalam proses pembelajaran harus mengedepankan integritas atau kejujuran. Kita dapat diskusi dengan peserta didik bahwa akan ada konsekuensi berupa sanksi apa yang dapat diterapkan apabila selama berjalannya proses pembelajaran terdapat peserta didik yang menunjukkan sikap tidak jujur. Kedua, di sepanjang proses pembelajaran, kita selaku pendidik harus senantiasa mengingatkan, memotivasi, dan mendorong peserta didik untuk berlaku jujur. Sebagai contoh, ketika peserta didik mengerjakan tugas, kita harus memotivasi mereka untuk mencari referensi dari sumber yang terpercaya. Kemudian, pastikan peserta didik tidak melakukan plagiarisme. Kita dapat memberikan tips-tips kepada peserta didik agar tidak melakukan plagiarisme, seperti mengajari bagaimana memparafrase dari sumber bacaan, menuliskan daftar pustaka, menuliskan sumber referensi pada hasil karya peserta didik. Yang ketiga, saat evaluasi pembelajaran, kita harus melatih peserta didik untuk bertindak jujur. Pastikan peserta didik mengerjakan ujiannya sesuai kemampuannya sendiri dan berikan sanksi yang tegas bagi peserta didik yang terbukti tidak jujur. Nah, dengan melakukan penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi dalam proses pembelajaran, kita sebagai seorang pendidik telah berkontribusi dalam upaya preventif mencegah munculnya bibit-bibit korupsi mulai dari generasi muda, dan Indonesia dapat bebas dari korupsi.